karena takut kepada Allah Taala tatanassahu nar, lalu disentuh api neraka, yakni bahwa seorang hamba yang apabila dia berada di atas jalan yang benar dan di atas sunnah, maka ketahuilah air mata yang menetesnya karena takut kepada Allah itu tidak akan dapat disentuh oleh api neraka lantaran hamba tersebut berada di atas jalan yang benar dan di atas sunnah. Walaysa min abdin ala sabilin wa sunnah dzakara rahmana faksya'ara jilduhu, dan tidaklah seorang hamba yang berada di atas jalan yang benar dan di atas sunnah, yang mana hamba tersebut mengingat Allah yang Maha Rahman, lalu kulitnya yakni iksya'ara menjadi merinding, kemudian min makhofatillah karena takut kepada Allah tabaraka wa taala, illa melainkan kana kamathali syajaratin, maka dia seperti tanaman ya bisa waraquha yang kering daunnya, illa kecuali tahatat anhu dunubu berguguran darinya dosa-dosanya, kama tahattaha an hadhihi syajarati waraquha, sebagaimana pohon ini berguguran daun-daunnya. Wa inna iqtisadan fi sunnah, dan sesungguhnya sederhana di dalam sunnah, khairun itu lebih baik min ijtihadin fi khilafi sabilillahi wa sunnatihi, sederhana di dalam sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam keadaan menyelisihi jalan Allah dan sunnahnya. Fanduru a'malakum, maka lihatlah oleh kalian, perhatikanlah oleh kalian amalan-amalan kalian. Fa in kanat ijtihadan, maka sekalipun dia bersungguh-sungguh, au iqtisadan atau sederhana, antakuna ala minhajil anbiya wa sunnatihim, maka dia mesti di atas manhaj Nabi dan juga sunnah mereka. Demikian hadis ini riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Musannaf Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dan Al-Imam Abu Nu'aim dalam kitab Hilyatul Auliya pada juz yang ke-1 halaman 253. Jemaah sekalian, a'azzanallahu yakum, dari asar ini tadi sudah dijelaskan di awal bahwa asar ini adalah asar dari Ubay bin Ka'ab tentang keutamaan Islam. Disebutkan bahwa innal insana idza kana ala sabilin sahih wa ala sunnatin sabitah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang apabila berada di atas jalan yang benar dan di atas sunnah yang sabitah, yang tetap, yang datang dari Nabi SAW, fahada idza baqa min khasyatillah, maka orang ini apabila dia menangis dari sebab takut kepada Allah, fa innaha la tamassuhun nar, maka sesungguhnya dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Apa yang menyebabkan dia tidak disentuh oleh api neraka? Pertama, orang tersebut ya profilnya, kepribadiannya, dirinya, thariqahnya ya ala sabilin sahih wa ala sunatin sabitah. Itu dulu yang pertama, di atas jalan yang benar dan di atas sunnah sabitah. Ya, itu yang pertama dulu. Artinya manhajnya benar,
akidahnya benar, cara agamanya benar, i'tiqadnya benar. Yang keduanya, fahada idza baqa min khasyatillah. Yang keduanya, orang tersebut menangis karena takut kepada Allah. Maka di sini yang menjadi titik masalahnya adalah di atas apa orang tersebut. Ketika dia menangis karena Allah di atas jalan yang benar dan di atas sunnah sabita, maka ya dikatakan fa innaha la tamassuhun nar, maka air matanya tersebut menyebabkan ya dua bola matanya tidak akan disentuh oleh api neraka, menyebabkan orang tersebut tidak akan disentuh oleh api neraka. Kenapa? Li'annahu khasyiyallaha subhanahu wa ta'ala, karena dia takut kepada Allah, wa huwa ala sabilin wa sunnah, dan dia berada di atas jalan dan sunnah, ay ala tariqin sahih, yaitu di atas jalan yang benar, di atas tariqo yang sahih, di atas ya manhaj dan keyakinan yang benar. Ini menunjukkan kepada kita bahwa keyakinan yang benar, manhaj yang benar, akidah yang benar itu sangat menentukan tentang keadaan seseorang. Amma law khasyiyallaha, adapun apabila ada orang yang dia takut kepada Allah, menangis kepada Allah, takut kepada Allah, namun wa huwa ala ghairi sunnah, tapi dia bukan di atas sunnah, ay ala bid'ah, menangis tapi dalam peribadatan yang tidak sesuai dengan sunnah, menangis dalam peribadatan yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apabila seperti itu, fahada la yanfa'uhu buka'uhu, maka tangisannya itu tidak akan memberikan manfaat bagi dia. Meskipun menangis, meskipun sangat takut kepada Allah, nggak manfaat. Kenapa nggak manfaat? Karena dia melakukannya ala bid'ah. Lihatlah oleh kita mereka-mereka yang merayakan hari raya 1 Muharram, 1 Suro atau 10 Suro ya, 10 apa? Muharram. Kemudian mereka memukul-mukul, mereka mencabik-cabik, mereka menampar-nampar. Itu mereka kan menangis takut karena Allah, tetapi bukan di atas apa? Bukan di atas sunnah. Begitu. Kalau dia melakukan itu tidak di atas sunnah, maka itu tidak memberikan manfaat. La yanfa'uhu buka'uhu, maka menangisnya tidak memberikan manfaat. Wala khusyu'uhu, kekhusyuannya tidak memberikan manfaat. Kenapa? Karena acara menangisnya bukan acara menangis yang sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala khusyu'uhu, khusyuknya tidak memberikan manfaat. Wala khasyatuhu, rasa takutnya tidak memberikan manfaat. Wa katsirun minan nasara, dan banyak orang-orang Nasrani yabkun, mereka menangis, wa yakhsha'un, dan mereka juga khusyuk, lakinnahum ala ghairi hudan, namun orang-orang Nasrani itu tidak berada di atas petunjuk. Kan banyak orang yang menangis, bernyanyi, menangis penuh dengan kesedihan, bahkan dalam nyanyiannya ya, nyanyiannya pasti pakai musik ya, kemudian dia nyanyi, dia menangis. Apakah ini akan memberikan manfaat? Sama sekali tidak. Kenapa? Karena itu tidak di atas sunnah, tidak di atas jalan yang benar ya, tidak di atas sunnah yang sabitah. Bal ala dhalal, bahkan ya mereka orang-orang Nasrani ini berada di atas kesesatan karena tidak sesuai dengan petunjuk Allah tabaraka wa taala. Wa katsirun minal kuburiyin wal mubtadi'ah, dan banyak pula orang-orang kuburiyun, mereka kuburiun
Dan mereka ahli bid'ah yabquna bukaan syadidan. Mereka menangis dengan tangisan yang sangat hebat. Mereka menangis dengan tangisan yang histeris. Mereka menangis dengan tangisan yang sangat dahsyat. Walakin la yujaruna ala hadal buka. Tetapi tangisannya tidak mendapatkan pahala. Ya, wala yanfa'uhum indallah. Tangisannya tidak memberikan manfaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahum laisu 'ala sunnah. Karena mereka tidak di atas sunnah. Falaisatil ibratu an yabkiyal insan wa yakhsha'a. Ya, yang teranggap bukan seseorang itu menangis, yang teranggap bukan seseorang itu khusyuk. Wa innamal ibratu bima huwa alaihi. Tapi yang teranggap adalah dengan sebab apa atau di atas apa dia menangis, di atas apa dia khusyuk, di atas apa dia sholat, di atas apa dia beribadah, di atas apa dia meneteskan air mata. Itulah yang paling prinsip. Itu yang paling prinsip. Di atas apa, yakni dia menangis di atas apa, ya, dia melaksanakan sholat dan seterusnya. Barakallahu fikum. Jemaah sekalian, kalau kita baca ini, maka insyaallah taala kita patut bersyukur kepada Allah tabaraka taala ketika kita ternyata meniti di atas jalan yang benar. Maka jalan yang kita tempuh ini, jalan yang kita titi ini akan menyebabkan kita mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan insyaallah. Kenapa? Karena jalan yang kita tempuh benar, jalan yang kita titi itu benar. Seperti itu. Selanjutnya, kemudian summa qala Ubay bin Ka'ab fi akhiril kalimah. Kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu beliau berkata di akhir kalimat ini, inaqtisadan fi sunnah. Sesungguhnya sederhana di dalam sunnah. Khairun, itu lebih baik, min ijtihadin fi khilafi sabilillahi wa sunnatihi, ya, lebih baik daripada bersungguh-sungguh, ya, dalam keadaan menyelisihi jalan Allah dan menyelisihi sunnatullah. Hada kalamun azim. Ini adalah perkataan yang agung. Fal amalul yasir, amalan yang sedikit, wa huwa ala sunnah, namun di atas sunnah, fihi khairun katsir, di dalamnya mengandung kebaikan yang banyak. Amal istihadul katsir, adapun kesungguhan yang sangat banyak, wa huwa ala bid'atin, namun kesungguhan tersebut dibangun di atas bid'ah, maka fahada layan fa'usahibahu, maka lelahnya ini tidak memberikan manfaat bagi pelakunya. Bukankah Allah berfirman, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Tasla naron hamiyah, namun ternyata masuk naron hamiyah ke dalam api neraka yang panas. Masya Allah. Padahal dia amilatun nasibah, jiwa itu bekerja keras lagi kepayahan. Begitu pula bahwasanya Allah tabaraka taala telah berfirman di dalam ayat yang lain. Kata Allah tabaraka taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, kata Allah tabaraka taala, apa katanya di dalam surat Al-Kahfi ayat 104, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah tabaraka taala, adapun orang-orang yang usaha mereka tersesat di dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat kebaikan, ya,
Mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat kebaikan, padahal mereka adalah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, termasuk orang yang tersesat ya usahanya, upayanya dalam kehidupan dunia. Mereka tersesat dalam kehidupan dunia. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yakni sesat, yakni tersesat kehidupan mereka dalam kehidupan dunia. Maka dari sini kita mengetahui bahwa betapa setiap kita harus hati-hati di dalam melaksanakan apapun dari ibadah yang kita lakukan. Ingat selalu di atas apa ibadah yang kita lakukan. Apakah ala sabilin sahih, di atas jalan yang benar? Apakah ala sunatin sabita, di atas sunnah yang tetap yang datang dari Nabi SAW, ataukah bukan? Kemudian walau ijtahada al-laila wan nahar, seandainya ada orang yang dia bersungguh-sungguh ya, siang malam dia bersungguh-sungguh, li'annahu ala ghairi tariqi sunnah, karena dia tidak di atas jalan sunnah, falaisatil ibratu bikasratil amal, maka yang teranggap itu adalah bukan banyaknya amalan. Yang teranggap itu adalah bukan banyaknya amalan, tetapi apa? Tetapi yang teranggap itu adalah yakni wa falaisatil ibratu bikasratil amal, yang teranggap bukan karena banyaknya amalan, wala bikasratil buka, yang teranggap bukan banyaknya tangisan, wa innamal ibratu fit tariqil ladzi alihil insan, tetap yang teranggap adalah bahwa seseorang berada di atas apa dia melakukan semua itu. Al ibratu bittiba'il kitabi was sunnah, maka yang teranggap itu adalah dengan sebab dia mengikuti kitab dan sunnah, walau kanal amalu qalilan, sekalipun amalannya sedikit. Fahada yakunu ala khairin katsirin, maka inilah yang nanti di akhirat kelak berada di atas kebaikan yang banyak walaupun dia sedikit. Kenapa? Karena sedikitnya di atas sunnah, di atas jalan yang benar. Wa ala sabilin, ya, wa ala sabili najatin, dan di atas jalan keselamatan. Wa buka'uhu, tangisannya, wa khusyu'uhu, kekhusyuannya, wa khasyatuhu, rasa takutnya, takunu najatan lahu minan nar, maka akan menjadi penyelamat dia di akhirat nanti, ya. Maka itu akan menjadi sesuatu yang betul-betul, ya, akan menjadi, ya, perkara yang luar biasa. Kenapa? Karena hamba tersebut, yakni tangisannya, kemudian khusyuknya, kemudian rasa takutnya itu di atas jalan yang benar. Inilah makna firman Allah tabaraka wa taala, bahwa, ya, Allah tabaraka wa taala menciptakan kita semua itu dalam rangka untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kamu yang terbaik amalannya, siapa di antara kamu yang paling baik amalannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang paling baik amalannya, yakni di antara kalimat yaitu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, maka apa makna yang paling baik amalannya? Maka jawabnya adalah
yaitu akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu yang amalannya paling ikhlas, yang amalannya paling benar. Itulah makna liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu yang paling baik amalannya. Maka kalimat ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang terbaik amalannya, yakni mereka yang paling ikhlas, mereka yang paling sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal, pelajaran yang berharga dari asar ini adalah yakni bagaimana setiap kita mesti memperhatikan ya, agar setiap apapun yang kita lakukan berada di atas jalan yang benar dan juga berada di atas ya sunnah Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sangat penting, ini sangat prinsipil sekali. Makanya di sini tadi diterangkan bahwa ya tidaklah seorang hamba yang dia berada di atas sunnah, di atas jalan yang benar, di atas sunnah, kemudian dia mengingat ya kepada Allah yang Maha Rahman, lalu faksha'ara jilduhu, maka kulitnya merinding, kemudian min makhafatillah, dari sebab takut kepada Allah tabaraka taala, maka dia seperti tanaman yang kering ya, yang kering daunnya ya, maka dia akan berguguran dosanya sebagaimana bergugurannya daun dari tanaman yang kering tersebut. Dan sederhana di dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam keadaan menyelisih sunnah. Maka diterangkan panduru a'malakum. Oleh karena itu perhatikanlah amalan kalian. Fa in kanat ya ijtihadan, maka jika keadaan yakni keadaan kalian ya amalan kalian itu bersungguh-sungguh, au iqtisadan antakuna, maka mesti amalan tersebut ala minhajil anbiya'i wa sunnatihim, mesti di atas manhaj para nabi dan sunnah mereka. Selanjutnya ikhwatal Islam rahimakumullah, kemudian kita masuk ke asar berikutnya, yaitu dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Asar Abu Darda radhiyallahu anhu ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya pada juz yang ke-1 halaman 211. Kata Abu Darda ya, yakni ketika menjelaskan ya kepada kita, Abu Darda radhiyallahu an, di sini Abu Darda radhiyallahu an beliau mengatakan, ya habadha naumul aqyasi wa iftaruhum kaifa ya'ibuna saharul hamqa wa sawmahum mithqala daratin min birrin ma'at taqwa wa yaqinin aqdamu wa afdalu wa arjahu min ibadatil muqtarrin. Jamaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan yakni di dalam athar ini ya, atau dalam periwayatan ini oleh Abu Darda radhiyallahu anhu,
dengan kalimat atau dengan redaksi ya habadha. Apa makna dari kalimat tersebut? Kata-kata habada ini adalah merupakan kalimat pujian. Kata-kata habada itu adalah kalimat pujian. Ini merupakan kalimat pujian yang cukup dikenal di dalam bahasa Arab, dan kalimat habada ini adalah merupakan kata-kata pujian, sehingga dikatakan ini adalah uslubun lil madhi, yaitu uslub untuk memberikan pujian. Kalimat ini kalimat pujian, kalimatun murakkabah min habba bimakna ni'mah wadha, dan ini digunakan dikatakan da fa'ilun tusta'malul istihsan wal madhi ma'al mudzakkar. Maka dikatakan ya habada, duhai senangnya, duhai bergembiranya, naumul aqyas, tidurnya orang-orang yang cerdik, wa iftaruhum, dan berbukanya mereka, kaifa ya'ibuna saharul hamqa, bagaimana mereka yakni mencacati saharul hamqa, begadangnya atau terjaganya orang-orang yang dungu, wasaumahum, dan saumnya mereka, misqala darratin min birrin, sebesar darrah dari birin, dari gandum, min birin, dari kebajikan, maaf, min birin, misqala darratin min birin, yakni sebesar biji sawi atau sebesar semut hitam, semut kecil, min birin, berupa kebajikan, ma'at taqwa wa yakin, disertai dengan ketakwaan dan keyakinan. A'domu, itu lebih baik, itu lebih besar pahalanya, wa afdalu, itu lebih afdal, lebih utama, wa arjahu, itu lebih rojih, lebih kuat, min ibadatil mugtarrin, daripada beribadahnya orang-orang yang tertipu. Nah, kalimat yang dibacakan oleh Abu Darda ini, ya habada, duhai betapa indahnya, betapa bagusnya, naumul aqyas, tidurnya orang-orang yang cerdik, wa iftaruhum, dan tidak berpuasanya mereka. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka tidur di atas kecerdikan, mereka tidak berpuasa di atas kecerdikan. Ada orang yang dia berpuasa pada waktu dilarangnya berpuasa, mereka berpuasa. Sementara orang-orang yang cerdik, mereka tidak berpuasa karena tahu itu adalah merupakan hari dilarangnya berpuasa. Lihat oleh kita, mana yang lebih baik, orang yang berpuasa atau orang yang tidak berpuasa? Maka jawabnya tentu orang yang berpuasa di atas kecerdikan, di atas pengetahuan, itu lebih baik daripada orang yang berpuasa. Jadi berpuasa ataupun tidak tergantung di atas apa dia berpuasa dan di atas apa dia tidak berpuasa. Kalau zaman sekarang ada orang yang berjihad, ada orang yang berjihad. Umpamanya, apakah dia benar jihadnya atau tidak? Ada orang mengatakan kami berjihad, padahal dia berjihad di atas jalan yang bukan jalan jihad. Maka ketika ada orang yang tidak berjihad karena memang itu bukan jalannya, maka tentu itu lebih disukai daripada orang yang berjihad dan itu bukan di jalannya. Seperti orang yang meledakkan bom umpamanya. Saya mau tanya, mereka mengakunya apa? Berjihad. Tapi mereka ini alhamko, orang-orang yang dungu. Sehingga apa yang terjadi? Mereka mengatakan berjihad padahal sebenarnya mereka tidak sedang berjihad.
maka tidak berjihadnya maka lebih utama daripada berjihad. Kenapa? Karena dia berjihad di jalan yang salah, sedangkan ini yakni tidak berjihad dan berada di jalan yang benar. Begitu pula orang yang berdiri dan orang yang duduk, betapa yang duduk lebih utama daripada yang berdiri. Kenapa? Ketika syariat menghendaki duduk dan tidak menghendaki berdiri, maka duduk lebih utama. Betapa utamanya berbaring daripada dia duduk ketika syariat menghendaki berbaring. Oleh karena itu ada bab dalam kitab Sahih Bukhari, babul qaid khairun minal qaim. Bab tentang orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Bab tentang orang yang berbaring lebih baik daripada orang yang duduk. Kenapa? Karena berdiri ataupun duduk ataupun berbaring itu tidak prinsip. Yang penting di atas apa kita berdiri, di atas apa kita duduk, di atas apa kita berbaring. Ketika kita berdiri di atas sunnah, maka itu yang lebih utama. Ketika duduk di atas sunnah, maka itu yang lebih utama. Ketika berbaring di atas sunnah, maka itu yang lebih utama. Oleh karena itulah, maka mitqala daratin min birin, kebaikan sebesar biji sawi, kebaikan sebesar semut kecil, namun ma'at taqwan wa yakin, disertai dengan ketakwaan dan keyakinan, tentu aqdamu itu lebih besar pahalanya, wa afdalu itu lebih utama, wa arjahu dan itu akan lebih memberatkan di timbangan nanti, min ibadatil muktarin, daripada beribadahnya yang begitu banyak, yang sangat banyak dari orang-orang yang al-muktarin, yang tertipu. Oleh karena itulah ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, athar Abi Darda yusbihu athar Ubay bin Ka'ab fi maknahu tamaman, dalam maknanya itu mirip ya, anna sahibal aqidati sahihah, bahwa orang yang memiliki akidah yang benar, wa in kana naiman, sekalipun dia itu tidur, bahwa khairun, maka dia lebih baik, min sahibil aqidatil fasidah, daripada yakni orang yang punya akidah yang rusak. Wa in kana qaiman, sekalipun dia berdiri, yusallil nafilata, melaksanakan sholat sunnah yang banyak, wa sahibas sunnah, dan ahlu sunnah, ya, orang yang di atas sunnah, fi naumihi, dalam keadaan tidur, wa fi iftarihi, dalam keadaan tidak berpuasa, huwa ala khairin, itu di atas kebaikan, wa sahibal bid'ah, sedangkan pelaku bid'ah, fi saharihi, meskipun begadang terus ibadah, wa fi saumihi, meskipun puasa terus dia, namun huwa ala syar, di atas keburukan, li annahu yasiru ala ghairi hudan, karena dia berjalan tidak di atas petunjuk. Begitu. Bisa ya? Silakan adzan dulu barangkali. Betul sih?